Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bala Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya mau konten apa ya, bingung. Kemarin saya membahas tentang wifi. Bagi teman-teman, ada tetangga yang punya wifi, kemudian baik hati dan mau memberikan. Nah, itu kan teman-teman bisa menggunakan alat seperti itu ya. Atau umpamanya bayar tapi dengan murah. Nah, kenapa tidak teman-teman tinggal membeli alat dan gunakanlah untuk keperluan kita, baik itu dalam YouTube atau mengupload konten. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan sumber wifi gratis. Nah, kalau ingin stabil ya gunakanlah alat yang kemarin saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, karena sangat ramai membicarakan tentang Bang Insan Tutor sebagai pemersatu YouTuber pemula. Nah, pada saat ini saya pun akan berbagi ilmu yang saya terima ya dari beliau, dan ilmu ini ya harus diterapkan oleh saya pribadi ya sebagai YouTuber pemula. Nah, diantaranya beliau itu mengajarkan beberapa hal yang menurut saya penting bagi kita sebagai YouTuber pemula. Yang pertama, dia itu menekankan kepada kita bahwa sebagai YouTuber pemula, baik itu di dalam membuat channel ataupun membuat konten dan berkomentar, itu utamakan akhlak di atas ilmu. Itu yang pertama yang saya catat dan saya ingat. Kenapa demikian? Karena kata beliau, ketika kita sudah mengutamakan akhlak, maka nanti akan saling menghargai. Menghargai YouTuber besar dan juga menghargai YouTuber pemula. Salah satu contohnya beliau mengajarkan begini. Ketika kita menghargai YouTuber pemula, caranya begini. Tonton video YouTuber pemula minimal 3. Videonya itu yang bisa ditonton secara full. Kenapa demikian? Karena YouTuber pemula itu kan butuh jam tayang. Jadi ketika kita tonton secara full, umpamanya ada 3 videonya 5 menit, 5 kali 3 sudah 15 menit. Nah, kita sebagai sesama pemula berarti sudah menyumbangkan jam tayang sebanyak 15 menit ya, kurang lebih. Nah, setelah itu kita klik jempol ke atas, tanda bahwa kita menghargai karya dari YouTuber pemula. Meskipun itu videonya jelek, kurang bagus, tapi kita sebagai sesama YouTuber, kita harus merasakan bahwa seorang YouTuber pemula ketika membuat konten video itu penuh perjuangan. Punya HP, merekam, itu kalau YouTuber pemula kan akan cepat penuh. Maka untuk edit pun itu susah gitu ya. Atau yang jauh di sana sinyalnya jelek, ketika akan ngupload pun itu harus mencari tempat yang banyak sinyal atau yang gratisan. Nah, sehingga ketika kita mengklik jempol ke atas itu sebagai penghargaan bagi sesama pemula, karena buat konten itu tidak mudah, penuh dengan perjuangan. Itu pesan beliau ya. Udah, setelah itu subscribe, karena ini subscribe sangat berarti bagi YouTuber pemula. Setelah subscribe, maka kita komen. Nah, ketika kita komen pun itu utamakan akhlak. Jadi jangan sampai komen kita ini justru menghancurkan ya atau merusak dari channel sesama pemula. Maka komenlah
dengan komen sesuai isi video. Nah, itu yang beliau sarankan. Selanjutnya, kita juga harus menghargai YouTuber besar. Kenapa demikian? Karena YouTuber besar itu sebagai sumber, baik itu sumber ilmu atau sumber bagi kita sebagai YouTuber pemula, agar si channel kita itu nanti bisa bersama ya dengan para YouTuber besar tersebut, atau ya minimalnya kita muncul gitu ya di beranda penonton yang ada di bawah YouTuber besar. Jadi cara menghargai YouTuber besar, beliau pun menyampaikannya begini: tontonlah para YouTuber besar, baik itu YouTuber besar yang satu tema, usahakan ya yang satu tema. Umpamanya begini, kita temanya A, maka tontonlah YouTuber besar yang temanya A. Kemudian tonton juga YouTuber besar yang sama temanya A. Kemudian yang ketiga, tonton lagi YouTuber besar yang sama temanya tentang A. Manfaatnya apa? Yang pertama, manfaatnya kita mendapat ilmu ya dari YouTuber besar tersebut. Yang kedua, itu kan akan menambah jam tayang para YouTuber besar tersebut. Nah, kemudian kalau kita aktif gitu ya menonton YouTuber besar, secara otomatis nanti YouTube menganggap channel kita ini sebagai channel aktif, dan ada kemungkinan channel kita nanti direkomendasikan oleh YouTube untuk beriringan dengan channel besar tersebut. Kenapa demikian? Karena temanya sama. Makanya bagi para pemula, ketika kita membuat sebuah judul atau sebuah konten, jangan yang belum ada gitu ya, belum ada di di konten, tapi justru kita harus membuat konten itu yang sama gitu ya, yang sama dengan yang sudah ada, supaya nanti kita bisa mudah untuk bergabung dengan konten-konten yang sama dengan konten kita, terutama konten besar. Nah, apalagi kalau teknik yang mungkin diajarkan oleh Bang Insan itu begini. Nah, kalau umpamanya kita ingin menyatukan atau ya merekomendasikan channel kita dengan video besar, maka itu bisa kita lakukan dengan teknik ya kita tadi ya, menonton channel besar dengan beberapa channel, kemudian menonton channel yang kita miliki, kemudian ditutup lagi dengan channel besar. Nah, itu menurut beliau secara otomatis itu rekomendasi algoritma itu akan masuk katanya ya, atau si channel kita itu akan terseret ke channel besar. Dalam istilahnya mungkin YouTube merekomendasikan gitu ya, ya terbawa dengan channel besar. Cuman ketika kita nontonnya, jangan menggunakan HP yang ada akun asli channel kita. Boleh kita menggunakan HP dari adik kita atau kakak kita atau tetangga kita. Nah, itu nasihat-nasihat beliau yang disampaikan ya, yang saya tangkap, karena ternyata ketika kita membuat sebuah konten pun ada adab, ada etika yang harus kita junjung tinggi. Jangan sampai merugikan orang lain, baik itu merugikan diri kita sendiri, merugikan channel pemula, atau merugikan channel besar. Janganlah kita sukses di atas kepala sendiri, itu kata beliau, tapi kita harus
bekerja sama, berkolaborasi. Karena yang diajarkan oleh YouTuber besar pun seperti itu. Adanya collab ya, kemudian menyatukan penonton yang A dengan B dengan satu acara contohnya ya. Seperti channel ini berkunjung ke channel ini. Contoh, Raffi Ahmad berkunjung ke rumah Irfan Hakim berkunjung ke rumah Bang Ruben Onsu. Nah, intinya itu kan untuk kolaborasi ya, menyatukan penonton, menyatukan subscriber dan menyatukan views gitu. Nah, ini sebagai trik yang ya kita harus lakukan, yang harus kita praktekkan. Terima kasih Bang Insan Tutor atas ilmu-ilmunya. Saya sebagai YouTuber pemula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua YouTuber besar yang sudah sharing ilmu. Semoga kita semua bisa memanfaatkan fasilitas teknologi ini untuk berkarya dan juga bermanfaat untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, YouTube lanjut.